الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Jamaah Tauhid Rabbani NTB Kota Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iswaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang ingin kami tanyakan, bagaimana pandangan dalam ilmu hakikat pada saat kita telah meninggal dunia, apakah kesadaran kita itu seperti ibarat orang yang sedang tidur tiada bermimpi, jadi apakah benar-benar hilang kesadaran kita atau ibarat orang yang tertidur tapi dia itu bermimpi, artinya kesadaran itu seperti kita bermimpi itu dengan tubuh halus itu, apakah kehidupan setelah kematian itu seperti itu? Mohon pencerahannya Ustadz Iswaldi. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ustadz dijawab pertanyaannya Ustadz. Baik Bapak Ibu, ya tentang hal kematian bagi orang yang sudah di hakikat. Nah, sebelum kita meninggal dunia, sebahasa syariatnya, atau sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka kita wajib terlebih dahulu sudah khatam kita mengenal, mengetahui dan memahami siapa diri kita ini. Kalau kita sudah kenal, sudah memahami siapa rahasia diri kita, maka ketika itu yang muncul itu adalah kesadaran Allah yang sudah wujud dan nyata pada insan. Jadi bukan kesadaran kita yang diadakan, sehingga dengan kesadaran kita bisa mengenal Allah, bukan seperti itunya. Yang hidup itu, ya setelah kita paham dan mengenal siapa diri kita, maka yang hidup itu sebenarnya adalah kesadaran Allah benar-benar telah wujud menjadi rahasia diri kita. Jadi orang yang telah hidup kesadaran Allah pada dirinya, ya, maka ketika itu dirinya itu memang la haula wala quwata illa billah. Dirinya benar-benar tidak ada wujud. Dirinya benar-benar tidak bersifat sejak dahulunya, dia tidak berwujud, tidak bersifat sekarang dan yang akan datang. Maka ketika itu sebenarnya dirinya itu sudah dikatakan diri yang sudah berkelima, yang sudah mengenal Allah yang wujud dan nyata pada dirinya. Yang kedua, pada saat kita meninggal dunia, ya, apakah kita ini seperti dalam keadaan tidur, ya, atau dalam keadaan mimpi? Tidak, Bapak Ibu. Kehidupan kita setelah meninggalkan alam dunia, pada saat roh itu melepaskan cangkangnya, maka kehidupan kita itu bukan kehidupan yang penuh dengan imajinasi, kehidupan yang penuh dengan fata morgana seperti dalam keadaan tidur dan mimpi. Betul-betul itulah kehidupan yang hakiki. Makanya Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Disitulah rahasianya Allah katakan, bagi orang yang sudah mampu memahami kesadaran Tuhan pada dirinya, wala tahsabannalladzina qatilu fisabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tashkurun. Janganlah kamu kira, ya, orang-orang yang kamu cintai dan kamu kasihi itu, janganlah kamu kira mereka itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka itu sebenarnya adalah hidup, cuma kamu tidak mampu merasakannya. Kamu merasakan dari itu orang yang di dunia ini tidak mampu merasakan kehidupan orang yang sudah berada di akhirat itu. Dalam bahasanya,
kita sebut namanya di barzah. Namun sebenarnya orang yang berada di barzah itu dalam bahasa kita, menurut bahasa mereka, dia memandang kita ini kita yang di barzah. Dan mereka yang sebenarnya yang dikatakan orang yang hidup yang sesungguhnya. Dan dia mengatakan orang di dunia ini, mengatakan kita ini belum hidup yang sebenar-benarnya. Baru kita dikatakan hidup yang sebenar-benarnya pada saat rohani telah meninggalkan cangkangnya, kan ketika itulah kita berada pada alam yang sebenarnya. Tergantung apakah kita menempati di alam akhirat itu menjadi taman sorga atau liang daripada liang neraka. Itu tergantung bagaimana pemahaman kita kepada Allah, bagaimana pula keimanan dan ketakwaan kita ini kepada Allah. Setelah kita mampu mengenal akan rahasia sejati diri kita ini yang sebenarnya. Jadi kehidupan mereka di sana real, nyata yang sebenar-benarnya, bukan kehidupan seperti kita dalam keadaan mimpi. Rasul cuma memberikan sinyal. Rasul cuma menghantarkan paham, jangan kita tertipu dengan kehidupan di alam dunia ini. Makanya Nabi berkata, apa kata Rasul? An-nasu niyamun faizamatu intabahu. Kata Rasul, an-nasu niyamun. Manusia ini dalam keadaan tertidur. Faizamatu intabahu. Pada saat dia benar-benar mati, meninggalkan alam dunia ini, barulah dia hidup yang sebenar-benarnya. Barulah dia merasakan kehidupan yang hakiki itu. Maksud daripada hadis ini, an-nasu niyamun faizamatu intabahu itu, ketika kita dalam keadaan tidur, lalu di dalam tidurnya kita bermimpi, pergi ke rumah teman, sahabat, kepada ayah bunda kita makan, kita minum di sana. Namun pada saat kita terbangun, rupanya apa yang kita lihat itu bukanlah yang sebenarnya. Ini yang katakan namanya kita bermimpi, ya, bukan yang sebenarnya. Maknanya, ibaratnya yang mesti kita munculkan, yang mesti kita ambil daripada apa yang disampaikan Nabi tadi, bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini ibarat kita itu dalam keadaan tidur dan dalam tidur kita bermimpi, dalam mimpi kita melihat dan menyaksikan sesuatu. Itu artinya jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini bukanlah yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah kehidupan setelah dunia. Itu yang disebut namanya akhirat. Bukankah kita ini dikatakan oleh Rasul kita ini hidup di dunia ini dalam keadaan merantau? Kalau orang namanya merantau, pasti satu saat dia akan pulang kampung. Karena kampung yang sebenarnya bukan dia perantauan dia. Kampung yang sebenarnya itu adalah kampung akhirat, itulah yang kampung kita yang sebenar-benarnya. Maka dalam bahasa syariat selalu usah antarkan, ya, bahwa sesungguhnya orang dunia ini nggak pernah ada, Bapak Ibu. Lalu kalaulah orang dunia itu tidak ada, lalu siapa sebenarnya orang yang hidup di dunia ini? Nah, orang yang hidup di dunia ini adalah orang akhirat, orang sorga. Dari mana kita bisa memahami orang dunia ini adalah orang sorga, orang akhirat? Sebelum Nabi Adam dan Hawa turun di alam dunia ini, maka mereka itu tinggal di alam sorga, di alam akhirat. Maka sebenarnya yang tinggal dan hidup di dunia ini adalah orang sorga, adalah orang akhirat. Siapa yang dikatakan orang sorga dan orang akhirat yang tinggal di dunia ini? Itu adalah Nabi Adam, Khalifatullah, dan Siti Hawa. Maka inilah yang Ustaz maksudkan, sesungguhnya orang dunia ini bukanlah orang dunia. Orang dunia ini adalah orang sorga dan orang akhirat, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Maka kita inilah keturunan-keturunannya. Satu saat kita akan kembali lagi ke kampung kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Maka dunia ini tempat perantauan saja. Itu maknanya kehidupan yang kita lakukan di alam dunia sama kehidupan ketika kita tidur lalu kita mimpi menyaksikan peristiwa itu di dalam mimpi kita di waktu tidurnya itu. Jadi tidak yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan setelah kematian yang disebut namanya akhirat. Kalaupun Ustadz katakan kehidupan setelah kematian, namun kematian itu dalam bahasa syariat. Tidak ada yang mati itu adalah
batang tubuh ini. Sebenarnya juga tidak ada batang tubuh ini yang mati. Secara pandangan syariat dia mati. Pada hakikat dia hidup itu. Kenapa? Kalau kita mampu memulangkan asal-usul kejadian yang zahir dan kejadian yang batin daripada diri kita, disitulah kita mampu mengenal akan Allah. Kenapa? Bahwa asal kejadian diri kita yang zahir dan yang batin itu yang disebut namanya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah yang sebenar-benarnya. Jadi kesimpulannya, yang di dunia ini adalah orang akhirat. Orang akhirat yang tinggal di dunia ini, maka satu saat dia akan pulang lagi ke akhirat itu. Siapa orang akhirat itu? Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Itulah rahasia wujud nyatanya diri Allah itu. Maknanya, Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Karena Allah itu sudah wujud dan nyata sejak mula adanya. Kalau dikatakan Allah datang dan Allah kembali, itu dalam penyampaian bahasa syariat saja, biar kita tahu, kita paham bahwa diri kita ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun setelah kita paham rahasia diri kita ini adalah hakikatnya, wujud nyatanya diri Allah, maka tidak pernah datang dan tidak pernah kembali akan Allah itu. Ini bahasa marifat yang tidak boleh lagi diucapkan dengan kata-kata. Kalau disebutkan dengan kata-kata, maka dia akan bersifat. Maka sifat itu pasti dia datang dan pasti dia kembali itu. Yang datang dan yang kembali itu adalah Muhammad, dan yang kembali juga adalah Muhammad. Yang datang itu adalah rahasia, yang kembali juga adalah rahasia. Namun siapa Muhammad, siapa rahasia, itu adalah dirinya yang semata-mata. Makanya bahasanya kalau kita sampai kepada marifat, dia tidak pernah datang dan tidak pernah dia kembali. Itu saja mungkin Bapak untuk memahaminya. Kalau ada yang lain Ustaz belum terangkum, apa ada lagi? Sudah cukup. Ah. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Umi. Kepada Ibu Umi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar Ibu, terdengar dengan jelas sekali. Yang kami hormati Bapak Ustadz, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini yang mau saya tanyakan adalah pertama terkait mandi taubat. Sebelumnya saya mengikuti kajian Pak Ustadz melalui YouTube yang membahas tentang mandi taubat, yang mana lafaz niatnya itu kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Pak Ustadz menyampaikan bahwa pada saat kita mandi, hendaklah tubuh kita ini dikembalikan ke Baitul Makmur. Hati ke rob-rob dan ruh ke alam malail a'la. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Apakah pada saat menyiram ke tubuh itu di dalam hati kita bahwa tubuh ini kembali ke Baitul Makmur, ruh ke hati kembali ke rob dan ruh ke alam malail a'la. Atau seperti apa Pak Ustadz mengamalkannya? Sekaligus saya pribadi mohon izin dan ridho untuk mengamalkan mandi taubat ini karena kita tidak lepas dari dosa setiap harinya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu tentang talqin zikir. Saya pernah mendengar Pak Ustadz bahwa zikir kita itu tidak pernah sampai ketika kita tidak pernah ditalkin. Nah, kalau benar, bagaimana caranya itu untuk mendapatkan talqin itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, mohon maaf. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz kepada Ustadz. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa setiap hari ini kita beraktivitas. Namun dalam aktivitas kita, tanpa kita sadari, apakah kita ini berdosa atau tidak, kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah tahu, ya, maka kita mesti setiap mandi itu hendaklah mandi hadas besar atau mandi junub atau junub batin namanya, atau disebut juga namanya mandi taubat.
Nah, Ustaz mau jelaskan dulu sebentar Bapak Ibu ya. Pada diri kita ini ya, mana saja yang akan rentan kena daripada dosa sehingga setiap harinya kita dianjurkan untuk mandi tobat atau mandi hadas besar atau junub batin. Yang pertama, diri insan ini kan terbagi daripada 3 bahagian. Nah, 3 bahagian itu yang Ustadz maksudkan adalah tubuh jasmani. Yang kedua hati ruhani. Yang ketiga adalah ruh nurani. Maka ketika 3 itu ya rentan kena dosa. Kalaulah tubuh jasmani kita ini berdosa, yang melihat yang tak baik, mendengar yang tak baik, berkata yang tidak baik, atau betul-betul dia itu merampok, mencuri dan sebagainya, maka batang tubuh kita dah kena dosa. Jalan membersihkannya itu namanya dengan taubat. Yang kedua, kalaulah tubuh jasmani kita dah bersih daripada dosa, tidak kena dosa, kita sehari-hari di masjid saja kan, berzikir, baca Al-Quran, atau di rumah saja berzikir, atau baca Al-Quran. Apakah hati kita ini lepas daripada dosa? Belum tentu lagi. Lalu mana yang dikatakan dosa hati? Yang dikatakan hati itu berdosa atau dosa hati pada saat hati kita itu lupa, lalai mengingat Allah, maka ketika itu sudah dosa. Inilah yang Ustaz katakan tadi, sesaat kita lupa kepada Allah, maka jatuhlah kepada kafir. Padahal Allah tidak pernah lupa mengingat akan diri kita ini. Maka cara membersihkan hati yang lupa, hati yang lalai kepada Allah, bukan dengan taubat namanya, tapi disebut istilah dengan inabah. Makanya Allah ingatkan, waskur rabbaka iza nasita. Cepat kembalikan hatimu, kembalikan kesadaran hatimu, ruhanimu kepada aku pada saat kamu lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kita bicara sadar, hendaknya kita ini yang bicara itu siapa. Ketika kita duduk, sadar kita sebenarnya yang duduk itu siapa. Ketika kita berdiri, sadar kita hendaknya yang berdiri itu siapa. Maka ketika rohani kita itu tidak menyadari yang berkalam itu siapa, yang duduk siapa, yang berdiri itu siapa, maka pada saat itu hati kita sudah dikatakan berdosa. Jadi jalannya mesti ingat kepada Allah. Itu yang dikatakan inabah. Bukan dengan tobat, inabah namanya. Kemudian yang ketiga, kalau tubuh kita lepas daripada dosa, hati kita juga lepas daripada dosa. Yang ketiga, apakah ruh kita, apakah lepas daripada dosa? Belum tahu juga lagi Bapak Ibu. Kenapa Ustaz katakan belum tahu? Karena yang dikatakan dosa ruh itu yang mana? Yang dikatakan dosa ruh itu, apabila ruh itu, ya, apabila ruh kita masih memandang ada diri yang lain selain diri Allah, maka itulah yang dikatakan namanya dosa. Ya, jadi yang dikatakan dosa ruh itu apabila kita masih memandang ada diri yang lain, ada wujud yang lain, selain daripada wujud Allah, selain daripada diri Allah, itu adalah dosa. Sebab apa? Ketika terpandang ada wujud yang lain selain daripada Allah, sudah ada 2 Tuhan di situ. Padahal Allah saja yang wujud tunggal semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka ketika sudah terjadi namanya dosa ruh, karena terpandangnya ada diri yang lain selain daripada Allah, masih terpandangnya ada wujud yang lain selain daripada Allah, maka cara membersihkannya tadi bukan dengan taubat, bukan dengan inabah, tapi disebut membersihkannya dengan awabah. Awabah itu di mana ruh kita mesti mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh dirinya. Bahwa segala yang dilihat oleh dirinya itulah sebenarnya wujud nyatanya akan diri Allah yang bikuli sayin mu'in, meliputi akan segala sesuatu. Akan tetapi Allah meliputi segala sesuatu itu sempurna dia pada diri insan masing-masing. Ini yang Allah katakan, inna rabbaka akhatu binnas. Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya Rabbmu itu sudah wujud menyata meliputi akan diri setiap manusia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita dah paham bahwa setiap hari kadang kita bisa kena dosa tubuh, dosa hati dan ruh,
Maka disinilah Ustadz katakan, setiap Bapak Ibu mandi, usahakan dianjurkan ya, mandi kita itu mandi tobat, mandi hadas besar atau mandi junub. Ya, walaupun kita tidak junub zohir, ya, namun kita tidak pernah tahu apakah hati kita hadir kepada Allah tadi atau tidak. Apakah masih terpandang makhluk selain Allah atau tidak. Nah, karena kita tidak tahu. Sebab kalau masih hadir hati kepada yang lain, masih terpandang makhluk selain daripada Allah, kita berdosa. Maka disitulah ada penekanannya, setiap kita mandi itu, mandinya mandi tobat, mandi hadas besar, atau mandi junub. Suatu contoh, apabila kita ini terjadi namanya junub zohir, lalu kita mau sholat, kita berwudu langsung kita sholat tanpa kita mandi, tentu sholat kita batal, tidak sah, karena kita berhadas besar. Sekarang, secara hakikat, walaupun tubuh kita ini tidak kena junub zohir, nah, akan tetapi ya, terjadilah namanya junub batin. Junub batin itu terjadi disebabkan hati tidak hadir kepada Allah. Junub batin itu terjadi karena masih terpandang yang lain selain Allah. Junub batin itu terjadi karena kita belum mengenal Allah, Allah yang wujud pada segala-galanya, dan segala-galanya itulah wujud nyatanya Allah. Ketika terjadi junub batin, ya, kita tidak mandi tobat, kita tidak mandi hadas besar secara makna hakikat, sholat juga kita, maka sholat kita juga batal. Sama seperti junub zahir, kita belum mandi lalu berwudu dan sholat saja batal juga dia. Maka sempurnakanlah sebenarnya pemahaman ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui nabinya. Bukankah Allah mengatakan, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku dah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau kamu kenal aku, kenalilah aku secara zahir dan kenali aku secara batin. Kalau kamu beribadah, beribadahlah secara zahir dan beribadah secara batin. Kalau kamu ingin mengenal dosa, kenalilah dosa yang zahir, kenalilah dosa yang batin. Kalau kamu ingin mengenal namanya junub, maka kenalilah junub yang zahir, kenalilah junub yang batin. Kalau kamu ingin mandi, mandilah secara zahir, mandi pula adalah secara batin. Maka disinilah Ustadz mengajarkan kepada Bapak Ibu setiap mandi, hendaklah mandinya mandi tobat, niatkan mandi junub besar, niatkan namanya mandi hadas besar. Lalu mana yang dikatakan mandi? Nah, mandi itu ada secara hukum fikih, hukum syariat, ada pula mandi secara hukum adat kebiasaan. Tentu ada rukunnya. Nah, rukun mandi secara hukum fikih itu dua cuma. Ini yang dikatakan. Saya lanul ma'i alal jama'i badani biniyatin maksusotin. Yang dikatakan mandi itu adalah mengalirkan air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maknanya mengalirkan air ke seluruh batang tubuh, mulai dari kepala sampai seluruh batang tubuh dengan niat yang tertentu. Berarti rukun mandi secara hukum fikih syariat itu dua. Pertama adalah niat, yang kedua menguyurkan air ke seluruh batang tubuh kita ini. Kalau mandi secara adat kebiasaan, nah ini mesti dipahami pula. Kadang dia mandi, mandinya itu kepalanya tidak disiramnya, nggak basah. Cuma dari leher ke bawah basah, pakai sabun. Itu belum dikatakan mandi secara hukum fikih. Bahasa ustadznya, orang yang demikian itu namanya membasuh badan namanya. Membasuh badan itu bahasa Indonesianya apa ya? Membasuh. Ayam mencuci, membersihkan daki-daki itu. Atau membasuh badan nama ustadz itu mencuci yang kotor pada diri. Walaupun mandi bahasanya, tapi mandi dalam bahasa adat kebiasaan. Maka rukun mandi dalam bahasa adat kebiasaan itu Pepsodent, ya kan, odol, gundar, anduk, sabun, itu rukunnya itu. Tapi belum mandi secara hukum fikih. Nah, kita bagaimana kita mandi benar-benar secara hukum fikih dan mandi pula lah benar-benar di dalam hukum hakikatnya. Ya. Kemudian yang ketiga,
Ketika kita mandi namanya hadas besar, mandi junub atau disebut namanya tobat, ya. Karena orang kafir, orang non-muslim misalnya mu'alaf dia, ya, Islam dia dari kekafiran, maka dia wajib mandinya mandi tobat. Ketika diri kita terjadi kekafiran, lupa kita kepada Allah sesaat, tidak terpandang Allah pada setiap detik dan waktunya, kita tuh kafir. Maka ketika kita paham dan sadar kita ingin melakukan namanya taubat atau inabah atau awabah, maka setelah paham kita, maka zahirkanlah kita itu betul-betul mandinya mandi taubat. Nah, mandi taubat itu yang disebut nama istilah lainnya mandi junub atau mandi hadas besar, ya, itu pulangkanlah tubuh insani kita ke alam baitil makmur. Pulangkan hati ruhani kita ke alam raf-raf. Pulangkan ruh nurani kita ke alam al-malail a'la. Lalu yang menjadi pertanyaannya, alam baitil makmur, alam raf-raf, alam al-malail a'la, itu alam apa tuh Ustaz? Alam baitil makmur, raf-raf, dan al-malail a'la, inilah yang Ustaz katakan namanya alam robbani. Alam lahut, alam ketuhanan. Kenapa dikatakan alam robbani, alam lahut, alam ketuhanan? Karena Allah mengatakan, Inna lillahi. Sesungguhnya tubuhmu, hatimu, ruhanimu berasal daripada aku. Tubuh berasal daripada Baitul Makmur, hati berasal dari Raf-Raf, ruh berasal dari Al-Ma'la Allah, dan itu adalah alam aku. Itu alam Tuhan, alam diriku, kata Allah. Kalau kamu tahu, kamu paham bahwa dirimu itu asalnya daripada aku, pada saat kamu mati, dan sebelum mati, sebelum kamu dimandikan oleh jamaah dan umat, mandikan dirimu lebih dahulu. Ketika itu, wa inna ilahi raji'un. Kembalikanlah tubuhmu itu, hatimu itu, ruhmu itu, kembalikan dia kepada asalnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Kalau memang tubuh ini asalnya daripada alam Tuhan, daripada Allah itu sendiri, kemana pulangnya tubuh? Kalau memang hati ini asalnya daripada Allah, kemana pulangnya? Kalau ruh itu asalnya daripada Allah, kemana pulangnya? Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu sebenarnya bahagian daripada diriku. Dirimu itu adalah jantung hatiku. Dirimu itu adalah belahan jiwaku, kata Allah. Maksudnya dirimu itu asalnya daripada aku yang sebenarnya. Lalu bagaimana pahamnya? Ketika kita siram tadi, ya, cukup Bapak Ibu mengetikot, menjazamkan di dalam kesadaran tadi yang sudah paham, ya. Nah, biasanya kita baca bismillah, nah, kita tetap baca bismillah, namun sebelum kita menyiramkannya, baca dulu nawaitu rafa'al hadasi bil haqqi nurun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu niatnya. Kalau bahasa Indonesianya boleh aja, sengaja aku mandi junub atau mandi hadas besar karena Allah Ta'ala. Setelah itu baru diselawati air tadi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Ya nurani min nurillah. Jadi ketika kita membaca Assalamu alayka ya Rasulullah, pahamnya, ya, itu kepada Nur Muhammad. Apa maksudnya kepada Nur Muhammad? Karena air, ya, ember, baskom, sabun, Pepsodent, pada intinya seluruh alam ini asalnya daripada Nur Muhammad. Tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh, dan sir yang nyata pada diri juga asalnya Nur Muhammad. Maka pandanglah Nur Muhammad pada air ini, pandang juga Nur Muhammad pada diri kita, itu yang katakan nurun ala nur. Yang masuk adalah nur, yang menampung juga adalah nur di situ. Sempurnakan.
Setelah sempurna, Rabbul Arsyil Azim, ya nurani min nurillah. Wahai nur yang berasal daripada nur Allah. Maksudnya, wahai nur yang berasal daripada nur Allah, nur Muhammad itu asalnya daripada nur Allah. Disitulah Allah katakan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau untuk menyatakan diriku dan aku jadikan alam untuk menyatakan akan dirimu. Jadi diri yang batin ya menyaksikan diri yang zahir menyaksikan diri yang batin. Itu yang katakan wahai nur yang berasal daripada nur Allah. Wahai nur Muhammad, bahwa engkau itu berasal daripada Allah. Nah, jadi pahami itu. Setelah kita pahami itu, baru disiram. Siram Bismillah. Siram pertama itu kita ada paham diri yang zahir pulangnya ke Baitul Ma'mur, yaitu tubuh. Siram yang kedua, hati ruhani pulangnya ke Raf-Raf. Siram yang ketiga, ruh nurani pulangnya ke Al-Malalah. Itulah yang dimaksud sebelum kita dimandikan orang, kita sudah mampu memandikan diri sendiri. Andai kata tubuh kita ini nanti pecah di udara, tertimbun longsor, ya, atau hilang dimakan serigala dan sebagainya, tak berjumpa batang tubuh kita ini oleh masyarakat dan jamaah. Namun Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa mandinya dengan mandi tobat, mandinya mandi hadas besar dan junub batin, maka insya Allah kita sudah memandikan diri sebelum diri kita ini dimandikan oleh umat dan jemaah ini. Disitulah sempurnanya kita memandikan. Makanya kalau kita sudah membiasakan mandinya mandi hadas besar Bapak Ibu, insya Allah kita mati nantinya ya kita tidak membusuk, kita tidak hancur, bahkan harum di situ, utuh, tidak alot, tidak kejang dan tidak lihat, tapi dia itu betul-betul lunak, betul-betul lembut dipegang dia. Itulah orang yang benar-benar memahami dan mau mengamalkan ilmu ini yang sebenar-benarnya. Disitulah Nabi mengatakan, Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Maka kenalilah hakikat anbiya itu siapa. Yang dikatakan anbiya itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang dikatakan namanya Ruhul Kudus. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya namanya surga dan neraka. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya aras, kursi dan mahfuz. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya langit dan bumi. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, penguru, dan sir tadi itu. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya api, angin, air, dan tanah. Itulah yang mesti dipahami kalau kita sudah mengenali akan rahasia Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah wujud nyatanya sudah sempurna pada diri kita ini. Maka insya Allah badan kita tidak akan pernah bau. Badan kita ini tidak akan hancur dimakan cacing tanah. Dan badan kita ini tidak akan pernah kaku. Dia lembut, dia lunak. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahaminya. Kemudian yang terakhir, ketika kita mandi, sempurnakanlah mandi kita itu zahir dan batinnya. Maksudnya, orang yang mengaji Bapak Ibu ya, tidak ada orang mengaji itu bungkuk-bungkuk ya. Dia tetap awet muda dia. Oleh karena itu, orang yang mengaji ini sudah sempurna pemahamannya itu. Pandanglah di balik unsur air itu tidak lain adalah mengikat. Ya, jadi kalau kita sudah paham memahami unsur air itu adalah mengikat, insya Allah sampai tua pun kita itu tetap wajahnya kata ibu kita glowing. Tetap dia muda nampaknya. Kalau kita berumur 60, kawan juga berumur 60, maka beda antara kita dengan dia itu jaraknya 5 tahun atau 7 tahun, 7 tahun. Lebih tua dia daripada kita pandangannya. Ya, tapi Ustadz tidak mengajari Bapak Ibu yang aneh-aneh ya. Cuma sempurnakanlah di situ, orang yang mengaji itu tetap sempurna zahir dan batinnya. Walaupun Bapak Ibu akan tua juga, pasti tua, tapi jangan dipertua-tua badan itu Bapak Ibu. Lihatlah Ustadz segar aja Ustadz ini. Kalau ada ketawa ya Ustadz ketawa, kalau lapar ya makan, haus ya minum, capek Ustadz istirahat, kan tua baru walau. Itu aja mungkin Bapak Ibu ya, cara pengamalan dan pemahamannya itu. Ya. Ya, pertanyaan yang kedua Ustadz tentang talqin zikir tadi Oh ya Ustadz. talqin, inilah udah tua aku. Lupa Ustadz.
Gini sebenarnya Bu Talkin itu. Ini dalam kaji yang Ustaz antarkan sama Bapak Ibu. Ya, sebenarnya ya talqin itu ya bagi Ustadz nih sama Bapak Ibu ya. Ketika Ustadz sudah memberikan paham bagaimana praktek cara mengamalkan zikir, sebenarnya Ustadz di situ, ini kalau pandang Ustadz nih, kalau Ibu memandang Ustadznya, Ustadz sebenarnya sudah mentalkinkan Bapak Ibu sebenarnya. Sudah memberitahukan pemahamannya bagaimana cara pengamalan zikir yang sesungguhnya. Jadi bahasa talqin itu mungkin bahasa syariat biar biar ada yang membimbing, biar ada yang menuntun, ada bahasa talqinnya. Jadi sebab apa? Sebab kalau kita berguru sebab apabila kita berilmu ya tidak punya mursyid, tidak punya guru secara guru rohani, maka guru kita itu dikatakan namanya dengan syaitan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memahami kajian Ustadz ya, dan Ustadz telah memberikan pemahaman tentang bagaimana teknik berzikir, syariat, tarikat, hakikat, dan marifat, sebenarnya Ustadz telah memberikan talqin zikir sama Bapak Ibu. Jadi itu Ustadz akan bertanggung jawab kepada Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mau mengamalkan zikir yang Ustadz telah ajarkan kepada Bapak Ibu ini, ya, ada pengalaman rohani, apapun yang terjadi pada diri Bapak Ibu, bisa jadi nanti ruh Ibu lepas dari batang tubuh ini, oh, kadang nampak tubuh kita tuh kecil, 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 kecil tinggalkan. Ah, jangan Bapak Ibu bimbang dan ragu. Tanya sama Ustaz. Atau diri Bapak Ibu ketika berzikir la ilaha illallah atau Allah Allah, hilang napas Bapak Ibu di dalam ini nggak bernapas Bapak Ibu. Makanya hidup kita bukan dengan napas. Hidup kita bukan dengan nyawa. Hidup kita bukan dengan roh. Hidup kita tuh dengan Allah. Nah, jangan takut. Atau nanti diri Bapak Ibu itu pecah dia. Ketika Bapak Ibu berzikir, oh di sekitar ruangan zikir Bapak Ibu, diri Bapak Ibu semuanya. Itu terjadi. Jadi jangan Bapak Ibu cemas. Ya. Nah, kalau ada terjadi pengalaman rohaninya, dia meninggalkan batang tubuh ini, terus ikuti aja. Sampai dia pecah di situ, bawa hilang. Nggak akan mati, Bapak Ibu. Kalaupun kita asik nanti di sana, masamu belum sampai, kata Tuhan. Kembali kamu lagi ke dunia ini. Nah, ini pengalaman yang penting. Ilmu yang kita amalkan itu mesti ada pembimbingnya, mesti ada namanya mursyidnya. Sebab Allah katakan, yauma nada'u kula unasim bi imamihim. Bahwa di akhirat nanti manusia ini akan dikumpulkan sesuai dengan imamnya, sesuai dengan mursyidnya, sesuai dengan gurunya. Kalau kita di dunia ini punya guru, punya mursyid dan punya pembimbing, insya Allah nanti di akhirat, jangankan di akhirat berpisahnya tubuh dengan ruh dengan jasad ini, pada saat kita berpindah alam, insya Allah teman-teman, sahabat-sahabat kita yang lebih dahulu meninggalkan kita, pada saat itu kita akan berkumpul dan bersama-sama dengan mereka. Nanti kita juga dengan guru di sana. Makanya kalau kita punya guru, insya Allah kita akan mengumpul dengan guru kita, dengan mursyid kita ini. Tapi kalau kita di dunia tidak punya pembimbing dan tidak punya guru, di akhirat nanti orang berkumpul dengan gurunya, orang berkumpul dengan mursyidnya. Kita sendiri saja pelongo-pelongo kita tuh. Makanya kita mesti punya pembimbing dalam hidup ini. Maka carilah namanya mursyid rohani. Kalau kita sudah berjumpa dengan mursyid rohani, maka insya Allah mursyid rohani akan membimbing kita itu untuk bisa kita dihantarkannya kepada mursyid Robbaniyah. Mursyid Robbaniyah ada pada diri kita masing-masing. Maka wasilah yang paling dekat itu tiada lain adalah ada pada diri kita masing-masing yang disebut namanya mursyid Robbaniyah. Itu yang dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah wasilah untuk usul kepada Allah. Nur Muhammad itulah jalan yang paling dekat kepada Allah. Nur Muhammad itulah wasilah yang paling laju kepada Allah. Asal kita paham siapa Nur Muhammad Rasul Robbaniyah. Nur Muhammad yang dikatakan mursyid Robbaniyah itu tiada aku, kata Allah itu. Begitu dekatnya kita dengan Allah itu. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun belum berjumpa dengan Ustadz secara langsung bertatap wajah di Pekanbaru, atau Ustadz sudah sampai ke tempat daerah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kena waktu yang berbeda,
ada pekerjaan lain-lain nggak berjumpa juga dengan Ustadz. Mulai malam hari ini ya Ustadz sudah memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah Ustadz bukakan pemahaman zikir, maka Bapak Ibu sebenarnya Ustadz telah talkinkan akan itu. Jadi jangan ragu dan bimbang. Yang penting dalam pandang Ustadz, ruhani Bapak Ibu itu mesti betul-betul terhubung dengan Ustadz. Ada keinginan, ada kerinduan untuk belajar mengambil ilmu daripada Ustadz. Maka secara otomatis insya Allah ruhani Ustadz juga akan terhubung dengan diri Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya tajalli guru. Jadi Ustadz membimbing Bapak Ibu secara zahir dan secara batin. Walaupun nanti Bapak Ibu belum jumpa dengan Ustadz, tapi batin Ustadz sudah sampai sama Bapak Ibu. Ya waktu tidurnya, waktu berjalannya, itulah tanda ruhani itu membimbing dan menuntun Bapak Ibu. Jadi melihat yang zahir mesti dengan mata yang zahir, melihat yang batin mesti dengan mata yang batin. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله